Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hermanto Abu Bakar, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dengan nomor induk 050878667, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka asal UPBJJ UT Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan praktikum pada tugas 3 mata kuliah basis data dengan tema transaksi dan basis data terdistribusi. Berikut langkah-langkah praktik yang saya lakukan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah basis data mengenai transaksi dan basis data terdistribusi yang saya dari panduan praktikum. Ya, pada praktik kali ini kita akan membahas transaksi dan basis data terdistribusi, di mana transaksi tersebut berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Dalam praktik ini, saya akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah tersebut akan saya coba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi XAMPP. Untuk basis data terdistribusi pada kegiatan praktikum, saya akan mencoba memasang aplikasi XAMPP pada dua sistem operasi yang berbeda. Dalam hari ini komputer 1 Windows 10 dan komputer 2 Ubuntu, di mana untuk komputer 2 saya menggunakan VirtualBox untuk menginstal sistem operasi Ubuntu-nya. Baik, kita ke pelaksanaan praktikumnya. Basis data yang saya gunakan yaitu basis data pada ERD rumah sakit pada pertemuan sebelumnya. Ini ERD-nya ya. Di sini saya sudah menjalankan aplikasi XAMPP. Saya sudah menghidupkan semua servisnya, baik Apache maupun MySQL. Saya sudah mengakses localhost dan database MySQL ya. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu storage engine-nya. Untuk syarat melakukan transaksi, MySQL harus didukung oleh InnoDB atau DBD, Berkeley DBD ya. Cara mengeceknya, kita klik rumah sakit, terus kita lihat tipenya ini ya. Ini tipenya InnoDB, memenuhi syarat untuk melakukan perintah transaksi. Oke, pada transaksi ini kita mulai dari commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan masukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan masuk pasien berperintah commit terlebih dahulu dengan atribut pasien 5, nama pasien Tito, alamat pasien Pakis Haji nomor 25, dan jenis kelamin. Kita masukkan. Cara membuatnya, klik routines, kita create new routines ya. Kita beri nama transaksi 1. Oke, kita sudah satu buat prosedur dengan nama transaksi. Di database ini akan muncul ya, ini satu transaksi. Untuk menjalankannya, kita ke SQL, kita panggil ya, call, nama prosedurnya transaksi 1. Kemudian kita go. Baik, di sini perintahnya berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan ID pasien 5 dengan ini sudah list ya. Tapi karena belum ada commit, maka di tabel pasien ini belum ada terjadi perubahan apapun karena belum terjadi perintah commit. Sini ya, kita lihat prosedurnya. Oke. Sudah transaksi, kita panggil ya, ini ya sudah ada. Kemudian kita cek di tabel pasien ya, kosong ya, karena memang belum ada di transaksi ini, belum ada perintah commit ya, transaksi 1.
Selanjutnya kita akan menambahkan perintah commit baru pada transaksi tadi, dan kita namai dia transaksi 2 ya. Ini kita lihat petunjuknya masih sama, cuma beda ya. Jadi membedakan transaksi 2 itu, transaksi 1 tadi belum dikomit. Jadi perintah yang dipanggil pada transaksi 1 hanya tampil sebatas ini, belum sampai ke dimasukkan ke database pasiennya atau ke tabel pasien. Baik, kita copy saja ini ya, transaksi 1. Kita buat lagi satu buat transaksi, kita beri nama transaksi 2. Kita drop dulu parameternya. Nah, di sini kita tambah perintah commit. Tambah commit ya, ini sesuai petunjuk pada panduan. Nanti kalau kita simpan sudah menjadi 2 ya. Oke, kita tambah perintah commit dan kita simpan ya. Ini berhasil. Sudah ada 2 nama prosedur, transaksi 1 dan transaksi 2 dengan perintah transaksi 1 ada commit, transaksi 2 sudah ada commit. Sekarang kita ke SQL, kita pakai transaksi 2 yang sudah ada commitnya ya. Kita lihat perbedaannya. Baik, di sini sudah tampil Tito, dan kita cek di tabel pasien. Nah, sudah ada ya, ini sudah ada Tito. Ini oke, sudah sesuai petunjuk ya, ini sama ya, sudah muncul. Di sini saya pakai ID 5 untuk Tito. Di sini sudah di tabel pasien sudah ada ID 5 dengan nama Tito dalam pakis haji. Jadi kesimpulannya, commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah commit tersebut akan merubah isi data tabel. Baik, sekarang kita ke pernyataan rollback. Digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan menggunakan perubahan nama pasien copy menjadi lanar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut saya. Oke, di sini dicontohkan ID 3 Poppy ya. Jadi di saya Budi Santoso ya di sini. Saya ganti sama ya. Saya ganti Poppy aja supaya sama. Ya, di sini ID 3 Poppy. Saya akan mencoba Poppy menjadi nama danar dengan mengikuti perintah ini ya. Kita buat nama transaksi 3. Baik, transaksi 3 pasien. Kita ke sakit, oke, ya. Transaksi 3. Kita drop dulu. Oke, pasien, nama pasien. Oke, pasien, cek. Nama pasien, nama pasien. Nama pasien 3. Mana? Pasien, coba 3. Pokoknya. Jadi kita pasien. Baik. Aku ya. Oke, ini transaksi 3 sudah berhasil kita buat. Oke, sekarang kita melakukan panggilan pada transaksi 3. Kita call transaksi 3. Kita ke SQL. Kita call transaksi 3. Kita call. Baik ya. Ini yang sebelumnya nama Poppy. Ini. Ini ya. Ini tidak terjadi perubahan ya. Karena tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika akan memakai transaksi tidak memakai rollback.
Untuk lebih jelas terkait rollback, maka perhatikan kasus berikut. Jadi kalau ingin mengupdate data, kita tidak menggunakan perintah rollback ya, kita hapus. Tapi karena ada rollback, berarti ini yang pasien 3 tadi nama Poppy kita akan rubah ke Danar. Ketika kita panggil di transaksi 3, itu tidak terjadi perubahan apapun ya, tetap karena dia rollback, dibatalkan ya perintah ini. Baik, berikut untuk lebih jelasnya kita buat transaksi 4 pada prosedur dengan apa? Untuk membuat ini perintah ini memodifikasi rollback. Kita N ya. Baik, kurang lebih perintahnya ini ya, kita cek kembali sesuai petunjuk. Baik, kita ya. Oke, transaksi 4 berhasil kita buat. Kemudian kita lakukan pemanggilan call transaksi 4 ya. Kita ke SQL, call transaksi 4. Kita lihat ya perbedaannya. Ya, di sini ID 3 yang sebelumnya Poppy sudah berubah ya, sudah Septin. Ini sudah berhasil ya dengan perintah tersebut. Kita cek di tabel pasien, maka perintahnya jalan ya, sudah berubah ID pasien 3 dengan nama Septin. Baik, kita lanjut checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa perintah rollback membatalkan perintah. Namun supaya sebuah transaksi itu berjalan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data. Baik, kita contoh ya, kita simpan di nama transaksi 5. Kita buat ini ya, 789. Oke, kita copy saja dulu ya dari sini ya, supaya tidak banyak mengulang. Kita transaksi 5. Oke, tujuannya jangan lupa nomor 2. Poin 1. Jadi setiap ini set poin 1. Poin 1. Poin 1. Pasien 8, dan poin nomor 5. Tina, kemudian ID-nya 2. Ya, terus Lutfi, ID 9 Lutfi. Ini poin 2 ya. Kita pakai di sini. ID 9 Lutfi. Dan nomor 4. Sesuai lagi poin 3. Saya maaf. Kita rollback poin 1. Oh ya, di sini rollback itu poin 1. Rollback itu poin 1. Terus ID 9 kita komit ya. Kita poin lagi, kita komit. Poin 1 kita komit. Select dan from ya. Baik, kalau kita pertama poin 1 lagi bisa poin 1. Kemudian ID terakhir komit. Jadi Lutfi yang ada mas nanti. Kalau kita lihat posisi sini bentuknya ya. Sama semua bisa pakai poin 1. Kemudian kita yang kedua rollback 1 rollback lagi saya 3. Jadi Lutfi itu jadi Lutfi dia seperti satu kemudian tapi kalau kita rollback sebagai 1 untuk ini kemudian kita ini insert kembali ID 9 Lutfi dan komit. Jadi ID 9 Lutfi akan masuk ke database pasien. Kita simpan ya dengan nama transaksi 5. Baik, kita akan coba pemanggilannya ya. Di sini ya, ini di call ya transaksi 5. Dilakukan call transaksi 5. Transaksi 5.
Tuh. Jadi yang akan masuk nanti ini Lutfi ya, ID 9 Lutfi. Kita cek ke di tabel pasien, sudah ada ya, ID pasien 9 dengan nama Lutfi. Baik, untuk save point sudah selesai ya. Jadi sekarang kita ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu masukkan, insert, untuk merubah, update, dan menghapus, delete ya. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan. Berikut perintah dalam trigger ya. Before, insert, after, ini ya keterangannya, before, delete. Untuk lebih memahami tentang trigger, berikut Anda akan mencoba dan masukkan melalui halaman timeline. Dalam menjalankan trigger tentu harus ada tabel yang telah dibuat. Pastikan tabel ERD kasus rumah sakit ya. Kita buka dulu ERD kita ya. Ini relasi sakit. Kemudian ERD tersebut dua tabel baru. Baik, kita copy saja ini ya perintahnya di SQL. Create tabel obat, ID obat, integer auto increment, primary key, kode obat, voucher, nama obat, voucher, harga, stok. Baik ya, sudah muncul ya tabel obat dengan strukturnya, ada ID obat, kode obat, nama obat, harga. Kemudian kedua kita copy aja nih ya, create, kita create tabel transaksi obat, ID transaksi increment, primary key, ID pasien 3, ID obat, jumlah, total harga. Baik, jadi ya obat dengan transaksi obat. Baik, jadi sudah ada 8 tabel ya, ketambahan 2 tabel obat dan transaksi obat. Kita periksa dulu transaksinya. Oke, selanjutnya ya ini sudah muncul ya, sudah ada 2 ini ya. Kemudian tabel yang lainnya ada cara klik menu designer. Oke, kita disuruh relasikan yang kurang lebih seperti ini ya, ID obat, ID pasien. Kita beri indeks dulu ya pada ID pasien ya. Obat, transaksi obat, ID obat, transaksi obat, ID obat ini indeks ya. Karena di obat, ID obat belum primary. Baik, sekarang kita buat sebenarnya ya. Kita refresh dulu ya. Oke, untuk ID obat ke sini. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Ya, sesuai panduan. Baik, kita isi dulu berapa ini ya. ID obat 1, kodenya A01. A01, nama obatnya
amikasin harga 20.000, stoknya 10. Kedua anomalo amoksilin salah ya, amoksilin 15.000, stoknya 20. Anomalo 03 betadin 7.005. Baik ya, sudah ada ya, seperti contoh ya. Misalnya seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Dan contoh kasus kita dapat buat sebuah perintah trigger sebagai berikut. Oke, kita buat trigger, kita beri nama TG jual ya. Baik, kita ke trigger, create new trigger name TG jual. Sebagai contoh ya, TG jual, tabelnya transaksi obat, time-nya after, ininya eventnya insert. Oke, update obat, set stop. Set stok sama dengan stok kurang new jumlah. New jumlah di mana ID obat sama dengan new ID obat. Oke, di mana ID obat. Baik, untuk menjalankan trigger, perhatikan terlebih dahulu pada tabel obatnya. Oke, kemudian Anda coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. Oke, kita go ini ya, kita simpan. Kemudian kita cek dulu tabel obat, ini ya stok awalnya, namanya, fungsi tabel. Kemudian kita insert into transaksi obat, kita masukkan ke insert ya. Transaksi obat kita insert ya, di sini kita pilih ID 1 sini ya, ID obatnya 2, jumlah 5, stok harga jumlah 5, total harga 0 ya. Kita go, berhasil ya, sudah ada satu ini. Setelah berhasil maka akan kembali ke tabel, maka kondisi pada tabel amoksilin sejumlah kali akan berkurang ya. Kita lihat ini, sebelumnya ada 20, sekarang sudah berkurang jadi ya, sebelumnya 20 sudah berkurang menjadi 15.
Selanjutnya replikasi. Di sini akan kita praktekkan cara replikasi dari komputer 1 Windows ke komputer 2 Ubuntu atau Linux. Pertama kita melakukan konfigurasi pada komputer Windows ya, komputer 1. Di sini service make exam pp, service exam pp-nya sudah jalan. Kita lihat petunjuknya. Baik. Kemudian kita ke phpMyAdmin. Di sini saya sudah buka ya phpMyAdmin-nya. Ya, baik di sini ya. Kemudian kita ke menu replication. Replication. Baik. Sampai tahap sini kita klik configure it pada master application. Master application atau primary ini kayaknya. Kita pilih basis datanya rumah sakit. Baik, ini servernya ya. Kita copy. Sebelum go kita copy paste ya ini ya informasi yang muncul ini, yang ini ya server ini kita copy. Kita ke service MySQL exam pp, kita config my.ini-nya. Kita cari di bin listening ini. Oh di sini ya. Kita paste di sini, kita paste. Kemudian kita simpan, kita save ya. Kita simpan, kita close ya. Kemudian kita stop service dan kita start kembali. Kita stop service, kemudian kita start kembali. Baik, pada kembali ke aplikasi. Kemudian kita klik go status. Ini ya, sudah muncul DB. Selanjutnya kita akan membuat user untuk menghubungkan ke Linux Ubuntu. Kita klik add user akun, terus add user. Baik, kita ke ini user akun, baru add user ya. Di sini kita isi prodi S1, prodi sistem informasi SI, prodi C. Hostname-nya kita beli hostname-nya ini ya. Nomor 8. Di sini kita beri nama prodi C, prodi sistem informasi. Nya kita samakan dengan itu juga. 916856104. Untuk passwordnya saya beri nama prodisi aplikasi lain sama swab dicentangnya. Kemudian oke. Untuk host itu IP untuk atas Ubuntu ya. Kemudian kita klik go ya. Kalau sudah selesai ini kita checklist application branch ya. Kemudian kita klik go. Oke. Berhasil ya. Sekarang kita kembali ke user akun, kita klik. Sudah ada ini ya, prodisi sudah terreplikasi, sudah terduplikat. Sekarang sudah berhasil. Selanjutnya lakukan ekspor. Oke, sekarang kita akan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk. Baik, kita klik rumah sakit, lakukan ekspor ya. Kita klik. Baik, rumah sakit tabel 3 ya yang akan kita salin ke ini. Saya ambil flash disk dulu. Baik, kita salin. Kita salin ke flash disk ya. Kita harus ada yang saya. Oke, setelah berhasil diekspor, kita ke konfigurasi komputer 2 ya.
Saya pergi ke wall ya. Ini SanDisk ya. Saya klik. Nah, ini sudah ada ya. Nih, DB kita akan kita panggil sebentar. Oke, kita lihat petunjuk lagi. Rumah sakit ekspor SQL. Oke, kita rename dulu ya. Ini kita rename. Rumah sakit ekspor SQL. Rumah sakit ekspor SQL. Kita ikuti sesuai petunjuk. Oke, kita copy dan paste. Kita paste di dokumen ya. Oke. Sampai tahap sini, selanjutnya oke, langkah awal buka terminal. Baik, langkah awal kita buka terminal. Yang termasuk ke toilet, penjara, ketik sini. Oke, ya. Oke, ya. Oke, masuk. Dalam komputer, dalam folder lab ada file dalam manajer Linux run. Baik, kita jalankan perintah sudo manajer linux.run. Kita ikuti. Baik, sudah sampai tahap sini. Kita ke menu tab manage server. Baik, langkah selanjutnya kita jalankan servisnya ya. MySQL kita start, Apache juga kita start ya. Kemudian kita buka host admin localhost php admin. Satu kita kerja. Baik, selanjutnya kita import. Klik import. Kemudian kita import. Kemudian kita ke klik replication. Kita ke menu replication ya. Kita ke home. Menunya replication. Kita ke slave ya, replication. Grafiko, kita isi polisi, passwordnya. Baik, di sini saya cek dulu ya. Saya cek dulu ID konfigurasi saya. Saya menggunakan yang 115 ya. Passwordnya provinsi, hostnya 141 115. Oke. Nah, di sini ya. Kita jangan dulu klik go. Oke, kita kembali ke MySQL. MySQL, configure, open configure.
Sekarang kita ke sampai ID 2 sampai ini. Sampai ID 2 ya. Kita klik my risk ya. Oke. Sampai ID 2 sampai ID. Pasang sampai ID 2 ya. Ditambah refleks DP rumah sakit. Kita tambah ini ya. Oh, sampai ID 2. Sini. Saya sampai ID 2. Rumah sakit sampai. Sampai ID. Jadi oke punya ETC ya. Kita simpan ya. Kita save. Oke. Biasanya disimpan tidak error karena nggak akses. Kita cek ya. Dan efektif. Dulu ditambah A plus S naik CMP. Oke, kita restart ya. Kita restart service nya sama apa nya. Baik, kita kembali ya. Connection server is disabled. Oke, selanjutnya config the file ya. Query kita copy aja ini. Dia PTLN. Naiknya libraries. Kita naiknya libraries. Kemudian kita cek ke CMS dulu. Config the file kita config the file PHP nya. Kita beri akses Jmod plus A plus RW plus RW SS. Ini Jmod A plus RW. Kemudian mutanya ya. Jmod sudo A plus RW SS. Oke, sudah. Kemudian buka folder PTLN. Ada lokasinya. Kita buka lokasi komputer. Kita ke library.
Oke, kita klik lagi ke config default PHP, kemudian kita edit ya, baris 800. Kita kasih truk yang simpan, kita restart lagi servisnya. Kita restart kembali, apa kita MySQL ya, kita restart, kemudian kita halaman application, untuk kita lakukan kita restart, terakhir lakukan master pada slide. Selanjutnya setelah pemeriksaan sudah, selanjutnya kita lihat kita konsen pada halaman admin komputer Windows ya, sini kita rasain statusnya sudah. Sekarang kita ke komputer 2 jadinya OpenVPN ya, kita copy saja, kita kembali ke terminal, cd perintahnya oke, terus sudah kita masuk ke directory bin. Oke, sekarang sudo MySQL. Ada DP, baik, masuk kita dengan cara mengetikkan show status left, show status left, ya, oke, show status left, masukkan errornya slide pada keadaan tidak aktif. Oke, dan kontrol shift dapat terus dilanjutkan ke belakang jika slide, namun jika slide aktif, masuk dengan cara mengetikkan pilih master tool. Master host, satu lemas komputer lagi saya, coba master user sama dengan logis sistem informasi, master password sama logis sistem informasi ya, sistem informasi master password, master log file MySQL, dia satu ya, master log post, master log post, oke, berhasil. Start slide.
Oke, start slide. Oke, kita periksa di proses Mozilla. Pada menu replication, kita akan melihat ya. Oke lah, ya. Sini. Yes, yes. Save. Running. Baik, demikian langkah-langkah praktik yang saya lakukan pada tugas 3, transaksi dan basis data terdistribusi. Terima kasih, lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf, mohon koreksi, mohon masukan dari pimpinan dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian langkah-langkah praktik yang telah saya lakukan. Mohon koreksi dan bimbingannya pada tutor dan rekan-rekan sekalian yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.